Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Al-Quran Surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat yang ke-83 sampai 98. Wa inna min syi'atihi, dan sesungguhnya, yaitu termasuk syi'atihi, atba'ihi fi asliddin, termasuk pengikut Nabi Nuh. Karena Nabi itu semua sama-sama menyampaikan, mengajarkan Islam. Jadi yang mengikuti agama Islam dari agamanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, la Ibrahim, yaitu betul-betul Nabi Ibrahim. Pakai innah, pakai lam taukid untuk menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan beragama Yahudi dan bukan agama Nasara seperti klaim mereka. Nabi Ibrahim itu benar-benar beragama Islam, sama dengan agamanya Nabi Nuh. Keduanya Nabi Ibrahim ini menjadi rebutan semua agama atau dianggap bapak semua agama karena kebaikan Nabi Ibrahim terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebaikannya dibanggakan dan diakui oleh semua agama. Ini juga pelajaran agar kita bisa mencontoh seperti Nabi Ibrahim, yaitu kita harus baik kepada siapapun, agama apapun, dengan batasan yang jelas. Nabi Ibrahim ini baik luar biasa, tapi batasannya juga jelas. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Allah menyampaikan buktinya kebaikan Nabi Ibrahim itu datang siapa Nabi Ibrahim, Rabbahu, kepada Tuhannya, datang biqalbin salim, dengan hati yang, dengan membawa hati salim yang bersih, damai. Di antara cerita yang ada di dalam Tafsir Al-Qurtubi, juz 15, halaman 82. Di sebelah kanan di tengah, Waqala Hisam ibnu Urwah, kana abi yaqulu lana ya bani la takunu la'anin. Pak Urwah menyampaikan kepada putranya yang bernama Hisham, wahai anakku, jangan kamu suka la'anin, suka berkata kasar, suka mengutuk. Alam tarau, apakah kamu tidak bisa mencontoh ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lam yal'an, tidak pernah melaknat, mengutuk, berkata kasar siapa Nabi Ibrahim, say'an, kepada sesuatu, qattu, sama sekali. Faqala ta'ala idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Itu diantaranya. Jadi harus proporsional ya, meskipun nanti pada waktunya Nabi Ibrahim itu kalimatnya tegas. Idz qala li abi, ketika berkata siapa Nabi Ibrahim li abihi, kepada abinya, kepada orang tuanya, kepada pamannya, karena memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan abi di situ adalah bapaknya Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan itu pamannya, karena paman itu kebiasaan orang Arab itu dipanggil abi.
wa qaumihi, dan ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada keluarga dan kaumnya, madza ta'budun, kepada apa ta'budun, menyembah siapa kalian semua. Apa yang kalian sembah itu? Itu pakai ma, karena Nabi Ibrahim ingin menyampaikan kepada mereka. Yang sampean sembah itu adalah barang. Barang yang tidak pantas. Buktinya pakai ma. Ma itu barang. Yang lebih terhormat itu pakai man. Man itu manusia yang berakal, berbudi. Bisa membedakan mana benar. Itu man, manusia. Kamu manusia kok bisa menyembah barang begitu? Mada, kepada apa tak budu dan menyembah siapa kalian semua? Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah hendak melakukan kebohongan siapa kalian, membuat kebohongan alihatan kepada Tuhan, dunallah selain Allah. If itu kebohongan di atas buhtan, ada kadzib, ada buhtan, ada if. Jadi kebohongan yang luar biasa. Jadi bahasa Al-Quran itu bahasa yang luar biasa. Turidun bermaksud siapa kalian semua. Fama dhannukum birabbil alamin. Lalu bagaimana cara berpikir kalian terhadap Tuhan seluruh alam? Fanadhara nadratam fin nujum. Kemudian ketika diajak berdialog, maka Nabi Ibrahim sekilas memandang ke atas. Satu sisi supaya kalian ini punya ilmu tidak tergantung dengan ilmu perbintangan. Karena dia selalu menggantungkan sesuatu kepada perbintangan, percaya kepada ramalan. Satu sisi Nabi Ibrahim semacam melihat sekilas untuk menghargai, karena orang itu apabila diajak bicara menatap sebentar, lalu ini merupakan penghargaan tersendiri, kecuali beda jenis. Fanadhara nadratam fin nujum faqala inni saqim. Ketika Nabi Ibrahim diajak waktu itu bermain-main, apalagi kita tahu ya, mereka ini suka bermain, suka hiburan. Keduanya waktu itu lebaran. Lebaran itu kan waktunya orang hiburan. Hiburan mereka waktu itu adalah as-said. Said itu apa ya? Berburu. Ke hutan berburu bersama-sama, nanti ditangkap, dimakan bersama-sama, prasmanan di situ. Masak di hutan, makan bersama-sama. Kayak pembentukan dan pembubaran RT lah. Biasanya orang kan suka begitu. Orang punya duit. Faqala, maka menjawab siapa Nabi Ibrahim ketika diajak untuk ikut hiburan. Inni saqim. Mohon maaf, saya sakit. Sakim. Sakim itu di sana bukan berarti beliau bohong, dia lagi sakit. Badannya tidak. Ada yang berpendapat yuridu annahu saqimul qalbi li kufrihi. Nabi Ibrahim ini orang diplomat luar biasa ketika dialog. Saya sakim, maksudnya itu sakit hati. Tidak sependapat dengan perbuatan kalian. Masa Tuhan manusia menyembah Tuhan selain Allah? Itu kan cuma terbuat dari besi, semen, pasir, kerikil. Hanya dibuat dari coklat, dibentuk seperti Tuhan. Ada lagi dibentuk seperti anak sapi, lalu disembah. Jadi saya sakim, dipikir dia sakit sehingga tidak ikut berpesta. Padahal yang dimaksud itu saya tidak arada sakimun nafsi li kufrihim gitu ya. Kalau Al-Qurtubi juz 9 juz 15 halaman 84 di sebelah kanan atas. Atau ini andai saja ini dituduh bohong adalah untuk menunjukkan satu sisi penghargaan kepada mereka. Karena kalau bicara lurus, saya tidak ikut
khawatir mereka tersinggung. Kalau jujur tersinggung, kalau kalau tidak jujur nanti dikira bohong. Jadi ketika ada pilihan maka kita harus mempunyai pilihan yang paling mudah dimengerti dan tidak membuat orang tersinggung kalau dimungkinkan. Sehingga Nabi Ibrahim, mohon maaf saya tidak ikut, saya sakit. Demikian juga maksudnya ada yang mengatakan itu sakit hati, ada yang dimaksudkan sakit beneran, ada yang mengatakan itu saya akan sakit. Saya akan sakit kalau makannya nggak bener, istirahatnya nggak bener, minumnya nggak bener, cara berpikirnya nggak bener, bergaulnya juga nggak bener. Jadi saskom, saya akan sakit. Cuma dipastikan sakim itu karena dipastikan sama dengan orang pasti meninggal, pasti datangnya kiamat, pasti sholat, maka berwudu gitu kan. Idza kumtum ilas sholat, bukan berarti setelah sholat baru berwudu, bukan. Kalau betul-betul mau berwudu, demikian juga ata amrullah, bukan berarti kiamat telah tiba, mati telah tiba. Kalau betul-betul mau wafat, mau kiamat, faqala inni saqim. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Kalau aku sakit tuh akibat ulahku sendiri. Saya bisa sakit, apalagi kamu. Kalau kamu nggak benar makanannya, ini kan diajak ke pesta. Jadi Nabi Ibrahim mengingatkan, ke pesta itu dijaga makanannya, minumannya, waktunya, jangan lama-lama. Dan harus pestanya benar, bisa-bisa sakit loh kamu. Gitu. Fatawallau anhu mudbirin, kemudian mereka meninggalkan Nabi Ibrahim untuk ke pesta. Pesta lah. Faragha ila alihatihim, maka Nabi Ibrahim begitu mereka udah pergi semua ke pesta, di belakang Tuhannya nggak ada yang jagain patungnya. Lalu patungnya diajak ngobrol oleh Nabi Ibrahim. Faqala ala ta'kulun, Mas, patung, sampean kok nggak makan? Tuh banyak suguhan itu loh di depannya sampean itu. Makanan segala macam disuguhkan ke patungnya. Biasa kan itu ada semacam apa itu ya, sesembahan atau apa itu, persembahan. Faqala ala ta'kulun. Ya dia nggak makan, malah makanannya itu dimakan lalat. Loh, kalau Anda berpuasa mestinya makanan Anda ditemplokin lalat itu kan bisa bawa penyakit. Kenapa nggak dihalau? Kenapa nggak dimakan? Dan lain sebagainya. Tidak menghargai yang masak, demikian juga yang masak. Udah tahu batu kenapa dikasih makan. Malakum la tamtikun. Diajak ngobrol. Kenapa kamu kok nggak bisa jawab? Hidung hidung sampean saja itu ada lalat di situ tidak bisa mengusirnya. Jadi batu nggak bisa bermanfaat sama lalat saja nggak bisa. Rupa-rupanya lalat itu di cerita itu nemplok di hidungnya Tuhan mereka, patung mereka. Faragha alaihim darbam bil yamin. Kemudian ya, oleh Nabi Ibrahim digoyang itu, dipindah itu patung. Ya dipukul itu maksudnya dengan tangan kanan dengan kuat itu maksudnya dipindah. Ya dihancurkan, dipindah. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Selesai, datanglah kaum yang berpesta ternyata melihat Tuhannya berantakan. Begitu dipindah, rapuh, hancur semua. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Qala ta'buduna ma tanhitun. Lalu ditanya, ini siapa ini yang menghancurkan? Kayaknya si Ibrahim nih dan lain sebagainya. Ya saya cuma bertanya,
Apakah kalian menyembah kepada sesuatu yang kalian pahat sendiri, kalian buat sendiri, kalian ukir sendiri? Kok bisa gitu loh, Tuhan nggak bisa buat diri sendiri. Itu kan Tuhan yang kalian buat sendiri, dipertuhan lalu disembah. Padahal wallahu dan hal adapun Allah, khalaqakum yaitu telah menciptakan siapa Allah, kum kepada kalian semua. Kalian semua ini ciptaan Allah, wa ma ta'malun, bahkan patung-patung yang kalian pahat, yang kalian buat, itu semuanya makhluk Allah. Kok bisa gitu Anda menyembah makhluk gitu? Itu maksudnya, kok bisa Anda menyembah patung? Itu As-Saffat surah yang ke-37 ayat 96. Tapi As-Saffat ayat 96 ini oleh orang yang punya keyakinan bisa dikatakan menyimpang, mohon maaf ya, mungkin berbeda pendapat, ya silahkan saja. Berdasarkan As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, katanya, segala perbuatan manusia itu baik dan buruk itu adalah merupakan perbuatan Tuhan, perbuatannya Allah. Dan merupakan takdir dari Allah dan perbuatannya Allah. Lah sekarang kalau kita mencuri berarti Allah yang mencuri. Dan itu takdir. Tidak. Allah tidak pernah menyuruh kita mencuri. Dan Allah tidak akan pernah ridho dan memerintahkan agar kita mencuri, melakukan kemaksiatan. Enggak lah. Inilah, begitulah. Tafsir itu ada kalanya ditafsiri sendiri, ya dibaca sendiri, dipahami sendiri, ya diputus-putusin sendiri. Itu dari zaman dulu. Jadi dulu mereka, kenapa kamu tidak beriman, tidak beragama Islam? Ya ini karena takdir. Padahal itu pilihan. Jadi orang itu mau Islam, mau tidak Islam itu pada dasarnya adalah pilihan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah itu mengetahui terhadap segala perbuatan manusia, tapi bukan berarti Allah yang melakukan dan memerintahkan kepada eh, perbuatan manusia yang tidak baik karena Allah memberikan akal, pikiran, dan pilihan. Agar manusia kalau melakukan kesalahan, jangan menyalahkan Allah. Kalau itu semua perbuatan Allah, kok manusia yang diazab, dihukum. Kalau memang perbuatan Allah. Jadi itu hasil perbuatan dan pilihan manusia yang tidak baik. Tapi Allah Maha tahu. Sama dengan kita tahu bahwa anak kita, murid kita itu tentang kemampuan belajarnya, kemampuan pemahamannya. Tapi ketika dia itu naik atau tidak naik, belajar tidak belajar, usaha atau tidak usaha, itu kan pilihan mereka sendiri. Qalu benu lahu bunyana. Jadi ketika korupsi berarti takdir. Dan korupsi itu perbuatan Tuhan. Ya karena enggak juga. Qalu benu lahu bunyana. Karena dialog tidak kalah, dia merasa kalah, lalu dia mau pakai kekerasan. Itu begitu, oknum penguasa itu, pejabat itu, kalau dia dialog kalah, biasanya pakai kekerasan. Itu Namrud dan teman-teman begitu. Lalu dia memerintahkan, ayo masyarakat, Ubenu membangunlah siapa kalian, lahu untuk Ibrahim bunyanan, kepada bangunan perapian, tungku yang besar. Untuk apa? Fa'alkuhu, maka melemparkanlah siapa kalian semua hu kepada Ibrahim fil jahim, di tungku yang menyala apinya nanti. Ya itu, memakai kekerasan. Jadi dari zaman dulu Namrud dan teman-temannya dan koalisinya ini, orang kafir itu Zionis maupun PKI itu kalau kalah dialog dia pakai kekerasan. Dicari-carilah kekurangannya orang, lalu dibully, lalu ditahan, lalu diusir, kalau perlu dibunuh. Itu dari zaman dulu itu. Fir'aun juga begitu kepada Nabi Musa. Namrud juga begitu kepada Nabi Ibrahim. Abu Jahal, Abu Lahab juga begitu kepada Nabi. Sampai Nabi diusir ke Mekah, mau dibunuh di Badar.
cuma dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradu bihi kaida. Kemudian dia membuat rekayasa sedemikian rupa untuk menghabisi Nabi Ibrahim dan agamanya Nabi Ibrahim. Dia bermaksud kaida kepada membuat rekayasa. Faja'alnahumul asfalin, maka menjadikan membalas siapa kami Allah. Ketika Nabi Ibrahim tidak mampu membalas karena dilemahkan, maka yang membalas itu yang punya Nabi Ibrahim, yang melindungi Nabi Ibrahim, yang menciptakan Nabi Ibrahim, yaitu Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim. Jadi ini pelajaran ya, jangan pernah menzolimi orang yang lemah atau dilemahkan. Khawatir Tuhannya orang yang lemah dan dilemahkan, itulah yang membalas. Ini contohnya ketika Nabi Ibrahim lemah dan dilemahkan, faja'alnahum, maka menjadikan siapa kami Allah membalas hum kepada orang-orang yang telah mendolimi Nabi Ibrahim, dijadikan ja'alna al-asfalin kepada orang-orang yang hina. Jadi kalau bahasa Al-Anbiya ayat 57, watallahi la'akidanna asnamakum. Ini penjelasan seperti ini di antaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 15 halaman 81 sampai 87 dari kiri ke kiri. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.